Semuanya, kenalin nama aku Danielo dengan NIM 3333240144 dan dari kelompok praktikan penelitian operasional 23 di semester 4 ini. Dan aku dari shift 3 dan sekarang aku menjelaskan cara penyelesaian tugas mingguan modul 1 shift 3 ini teman-teman ya. Nah, mari kita baca soalnya dulu. Sebuah perusahaan konsultan teknik menangani dua jenis proyek. Ada renovasi kecil dan pembangunan besar. Nah, setiap proyek ini perlu alokasi, yaitu tim insinyur dan waktu pengerjaan yang berbeda. Proyek yang kecil perlu dua insinyur selama 4 hari, sedangkan proyek yang besar membutuhkan 5 insinyur selama 8 hari. Nah, saat ini perusahaan hanya punya 40 insinyur yang tersedia dan total waktu kerja yang efektifnya selama periode perencanaan adalah 64 hari. Nah, perusahaan ingin memaksimalkan jumlah proyek yang dapat diselesaikan tanpa mempertimbangkan keuntungan karena fokus utama adalah memperluas portofolio klien. Setiap proyek harus diselesaikan secara utuh. Jadi, yang diinginkan dari soal ini atau yang ditanya gitu ya adalah maksimal. Perusahaan ingin memaksimalkan jumlah proyek. Jadi yang paling kita, bukan yang paling kita itu sih, tapi yang harus diselesaikan adalah maksimalannya ini ditanya dan kita harus menentukan ya maksimalnya ini berapa gitu ya. Nah, sekarang untuk penyelesaian ini ada dua software yang digunakan yaitu RStudio dan PomQM. Nah, kita pindah dulu yuk ke RStudio sekarang. Nah, ini di RStudionya tadi udah aku ketik ya teman-teman ya. Tapi kita baca dulu nih. Pertama ada menginstall package. Install package ini simpelnya adalah rumus. Jadi kita kan butuh ada ini kan kita ada rumusnya nih di bawahnya nih yang kita inginkan nih. Kita udah tulis semuanya. Tapi library Episolve-nya ini adalah bukunya itu atau rumusnya yang dibuka untuk kayak kita tahu ini kayak gimana ini gimana. Oke? Nah, yang berikutnya itu adalah mendefinisikan fungsi tujuan. Tujuannya ini adalah memaksimalkan. Ya, oke, satu ini. Kalau tadi kan ada dua ya dari itunya, yang kecil sama yang besar. Nah, yang berikutnya adalah mendefinisikan fungsi kendalanya. Kendalanya ini adalah tadi nih teman-teman. Tadi kan kalau buat yang kecil perlu dua insinyur selama 4 hari dan yang besar memerlukan 5 insinyur selama 8 hari. Jadi kendalanya adalah dua insinyur 4 hari dan 5 insinyur 8 hari. Simpel ini kenapa nggak ke samping ke arah ke bawah adalah di sini kan kita makainya matriks ya dengan end row juga. Nah, kalau end row-nya ini artinya ke bawah ya, garis ke bawah. Jadi kan ini kan apa sih ngomongnya? Simpelnya dua insinyur, jadi ini ke insinyur dan yang ini bawahnya lagi ke apa? Harinya. Jadi dua insinyur 4 hari, 5 insinyur 8 hari. And row-nya kan ada dua ya ke bawah nih dan by row-nya true benar. Nah, berikutnya adalah batasan sumber daya. Batasan sumber dayanya ini 40 dan 6 dan 64 adalah karena di sini karena perusahaan memiliki 40 insinyur yang tersedia dan total waktu bekerja efektif selama periode perencanaan 64 hari. Jadi ini adalah maksimal atau kayak batasan ya untuk kayak ininya gitu. Jadi ini kan cuma ada 40 dan 64. Jadi kita harus ngambil dari sini. Nah, tipe batasan ini nih kenapa lebih kecil sama dengan karena kita ingin memaksimalkan. Kalau memaksimalkan itu harus bisa dari lebih kecil, kalau enggak lebih kecil sama dengan nggak boleh melebihi apanya namanya batasannya. Jadi kita harus menggunakan simbol lebih kecil sama dengan. Nah, ini adalah menyelesaikannya ini. Yaitu solusinya adalah menggunakan ininya nanti max dari tujuan kendala ininya pembatasan hasil batasannya tipe batasannya berapa ininya dan hingga benar. Nah, menampilkan hasil dari proyek renovasi kecil dan pembangunan besar dari solusinya ini semua. Dan inilah jumlah proyek maksimumnya ya. Pertama kita select all dan habis itu kita enter. Dan hasilnya totalnya adalah untuk proyek renovasi kecil bisa 16 dan proyek renovasi. Dan jumlah proyek maksimumnya yang bisa ditampung atau bisa dilakukan adalah 16 juga ya teman-teman ya. Nah, ini kan kita yang ada di RStudio udah selesai, tapi masih ada lagi yang harus kita selesaikan. Sekarang kita pindah lagi ke software berikutnya yaitu apa sih namanya? Menggunakan software PomQM ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan menggunakan PomQM ya teman-teman kita buat dari awal nih. Menaruhnya tugas mingguan. Nah, constraint-nya ada dua, variabel dua, dan kita ingin memaksimais ya.
maksimalkan. Oh ya, jangan lupa pertama nentuin modul tree-nya dulu. Ini kan karena kita apa tadi namanya maksimalkan juga. Tapi kan ini ada apa ya integer gitu. Jadi diantara gitu kan. Jadi kita menggunakan integer dan juga mix linear programming ya. Jadi ini kita maximize, kita oke. Kita ada dua nih. Nih. Ini kita ubah dulu ya. Kita ubah jadi tadi apa sih namanya? Insinyur dan harinya berapa ya? Ini kita insinyur dan yang bawahnya hari. Nah, jadi ada 2 insinyur, 4 hari, 5 insinyur, 8 dan 40 insinyur efektif dan ini ya dapat. Ini kita insinyur 2, insinyur 5. Tadi ada berapa? 4 sama 8 ya? Ya, 4 sama 8. 4 dan yang ini 8. Tadi kan ini kita maksimal sama ke Studio 1 dan ini satu lagi. Kalau yang ininya RHS-nya itu adalah maksimalnya ada 40 insinyur dan 60 hari. Jadi ini kan 40 salah. 40. Kalau yang di sini 64 hari. Ini kita naruhnya simpelnya apa sih tadi namanya? Oh ya, renovasi kecil. Nah, kalau yang ini kan tadi pembangunan besar ya namanya. Ya, ini kita drag aja biar kelihatan ya. Ini kan tadi kita inginnya maksimalkan itu, jadi kan lebih kecil ya. Lebih kecil sama dengan, dan yang ini juga lebih kecil sama dengan. Ini adalah integer. Nah, ini kan kita udah semuanya udah diisi. Jadi berikutnya adalah solve. Nah, hasilnya sama kayak yang tadi teman-teman di RStudio, yaitu yang renovasi kecil doang tuh yang bisa tuh. Jadi ada 16 dan solutionnya ada 16 karena pembangunan besar nggak ada. Jadi maksimalnya di renovasi kecil 16 dan hasil maksimumnya adalah 16 pembuatan. Nah, mungkin ini sekian saja dari saya untuk penyelesaian tugas mingguan modul 1. Maaf bila ada kesalahan atau salah bicara. Sekian dari saya Danielo. Tunggu di video berikutnya ya teman-teman. Bye bye.